السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Sadaqallahul Azim. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh-contoh kepada kita semuanya apa saja yang terjadi pada umat-umat yang terdahulu supaya kita umat yang beriman berhati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita semuanya, la tattabi'unna sunana man qablakum. Nanti kata Allah kamu akan mengikuti jejak orang-orang yang terdahulu. Pada saat itu sahabat tanya, siapa ya Rasulullah? Apa orang Yahudi dan orang Nasara? Siapa lagi kata Rasulullah kalau bukan mereka? Segala perbuatan yang mereka lakukan nanti kata Rasulullah akan kalian contoh. Makanya apa saja yang terjadi kepada mereka kita diberikan oleh Allah peringatan. Jangan sampai kita seperti mereka sampai dilaknat oleh Allah jadikan kerajaan babi. Allah mengingatkan dalam ayat sebelumnya apa kata Allah? Diberikan kepada mereka jiwa, Allah memberikan jiwa yang hina dan dijadikan hati mereka selalu merasa miskin. Allah menutup dengan kalimat dzalika bima asaw. Apa sebabnya kata Allah? Karena mereka berbuat maksiat. Wa kanu ya'tadun kata Allah, dan mereka telah melampaui batas. Jadi walaupun mereka merasa bangsa paling bagus, anak cucu Nabi Yakub dilaknat sama Allah. Kemudian pada ayat lanjutannya, pada ayat 62, Allah mengingatkan kepada kita semuanya, innalladzina amanu. Kemudian semua oleh Allah jajar jadi satu. Allah mengatakan sungguh kata Allah, siapa saja orang-orang yang merasa dirinya beriman kepada Allah cuma mengaku, walladzina hadu, atau orang-orang yang merasa hadu sebagai pengikut Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ketiga, wan nasara kata Allah, orang-orang Nasara yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa. Wasabin atau orang-orang Sabin. Semua kalau pengakuan belaka tidak ada gunanya sama sekali. Makanya dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan ada kata Allah di antara manusia may yaqulu amanna billah, orang-orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi Allah menutup dengan kalimat wa ma'hum bimu'minin, kata Allah mereka tidak ada imannya. Kalau cuma pengakuan saja dan terima sama Allah. Orang Yahudi mengatakan kita pengikut Nabi Musa, percuma kalau sudah diamalkan.
Makanya semua diajarkan oleh Allah jadi satu. Kemudian apa? Allah mengatakan syaratnya kata Allah, siapa yang akan diterima oleh Allah? Yang pertama Allah mengatakan man amana billah, siapa saja yang betul-betul beriman kepada Allah, yaitu kata Allah yang diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua wal yaumil akhir kata Allah, dan percaya kepada hari kemudian. Kalau sekedar pengakuan-pengakuan banyak orang ngaku, gampang ngaku. Semua dijejer oleh Allah jadi satu. Orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah sekedar pengakuan saja, tidak ada amalnya, percuma. Allah mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian yang kedua wa amila sholihah kata Allah, dan mereka berbuat amal yang soleh. Baru tidak banyak syarat yang diberikan oleh Allah kepada kita biasanya setelah beriman kepada Allah yang banyak berbuat amal kebaikan. Tak perlu ekir-ekiran, diskusi, debat, dan apa yang bisa kita kerjakan sekarang, kerjakan. Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik manusia siapa yang banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Hidup jadilah orang yang berguna untuk orang lain. Apa yang bisa kita kerjakan sekarang setelah beriman kepada Allah? Syarat diterimanya amal, iman dulu. Baik kepada semua orang, tidak ada imannya, neraka. Semua amalnya bagus, cuma tidak beriman, neraka. Syarat diterimanya amal yang pertama man aman, beriman sama Allah. Ini balik ke sana kemari, cuma tidak beriman sama Allah, tidak percaya sama Allah, syirik, neraka. Ada syaratnya, kriteria diterimanya amal. Apa? Allah memberikan dua syarat saja. Yang pertama, man amal, siapa saja orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan percaya kepada hari kemudian. Setelah itu baru yang kedua wa amila sholihah kata Allah, dan mereka berbuat amal yang soleh. Seorang datang pada Rasulullah mau berangkat perang. Dia mengatakan, ya Muhammad, saya akan bela kamu untuk tanah air. Rasulullah mengatakan, masuk Islam dulu, syahadat dulu. Tak usah, tak bela kamu demi tanah air. Tanah air lempung, pahlawan, terus opo, tak beriman, neraka. Tak ada malaikat pakil makam pahlawan rek, sungkan. Malaikat datang bocor makam pahlawan, makam sopo. Syaratnya iman. Kita kalau ada orang kafir bantu, nggih, nanti dulu, kasihan dia. Ini orang, saya bela kamu ya Muhammad, jangan. Sudah, jangan khawatir, jangan. Tak kesenangan Rasulullah. Kenapa? Kalau mati bukan syahid, sangit. Ini mau bukan sembarangan bela Rasulullah. Rasulullah mau berjuang, saya kuat, jangan khawatir. Kita setanah sebangsa, saya akan bela, kata Rasulullah, jangan. Kalau mau, kata Rasulullah, ucapkan dua kalimat syahadat dulu. Beriman dulu sama Allah, itu syarat diterimanya amal. Jangan kita dibujui, semua agama mengajarkan kebaikan, tidak bisa. Semua kemusyrikan neraka. Yang diterima sama Allah apa? Yang beriman. Allah mengingatkan, yang diterima cuma Islam saja. Jangan kita dibuat dihamparkan semuanya, dibuat kabur. Semua agama mengajarkan kebaikan. Terus kata Ustaz meluk-meluk, itu diisi. Apa kebaikan itu? Iman itu kebaikan. Terus apa yang kedua? Berbuat baik. Tidak ada imannya, amalnya baik, neraka. Jangan keliru mengartikan kebaikan. Apa arti kebaikan? Rasulullah pada saat orang datang, saya akan bela kamu ya Muhammad. Jangan. Ya sudah. Kalau gitu saya mengucapkan dua kalimat syahadat. Di hadapan Rasulullah langsung dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pokok pertama. Dapat itu. Neraka masih baik-baik opo. Jangan kita dibujui, anak dibuat rancu. Iya ya, semua agama akan mengajarkan kebaikan. Apa kebaikan itu? Iman. Itu kebaikan. Yang tidak percaya sama Allah, yang tidak beriman sama Allah, bukan kebaikan. Orang suka dibuat bingung dengan kalimat ini. Semua terus ini diajarkan umum.
Semua agama mengajarkan kebaikan. Apa kebaikan? Allah memberikan kriteria, makanya dijajar oleh Allah. Siapa saja orang-orang yang cuma mengaku beriman kepada Allah, mengaku sebagai pengikut Nabi Musa, mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, syaratnya beriman sama Allah. Terus percaya sama Rasulullah, itu ada syaratnya. Tidak ada itu, tidak diterima. Subhanallah. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maju orang ini ke medan perang, mati syahid. Rasulullah mengatakan, amalnya sedikit, baru dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maju ke medan perang terbunuh, mati syahid, langsung menuju surga. Jangan kita ini dibujui. Semua agama mengajarkan kebaikan. Kebaikan itu iman. Yang tidak beriman kepada Allah, jahiliyah. Semua kemusyrikan itu jahiliyah. Man aman, perhatikan ayat 62. Allah mengingatkan apa cara diterimanya amal. Allah mengatakan man amana billah, siapa saja orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan percaya kepada hari kemudian. Makanya saya sering kasih contoh, satu saja contoh. Semua orang mengeluhkan anak ibu baik kepada semua orang. Kemana saja dia nolong siapa saja, cuma sama ibunya tok dia baik. Kemana? Neraka lah mati. Hari ini baik, neraka. Semua orang dia baik, waktu sana baik, ambil Allah Ta'ala tidak kenal, sama Allah tidak kenal, neraka. Contoh gampang, karena kita ini kadang dibuat rancu, dibuat bingung. Iya ya, semua agama mengajarkan kebaikan. Jangan keliru mengartikan kebaikan. Baik itu yang kenal kepada penciptanya, itu baik. Siapa? Allah mengingatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Dan saya, kata Allah, tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadat, menyembah kepadaku, bukan nyembah yang lain. Setelah itu baru berbuat baik kepada orang. Itu syarat mutlak. Man amana billah, siapa saja orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan percaya kepada hari kemudian. Kemudian yang kedua, wa amila sholihah, kata Allah, dan mereka berbuat amal yang soleh, baru Allah memberikan jaminan falahum ajruhum inda, untuk mereka, kata Allah, ada pahala di sisi Allah baru. Kalau syirik, baik, semua orang mengeluhkan dia, menemukan segala macam orang dapat manfaat dari lampu. Syirik, neraka. Dibayar di dunia, di akhirat tidak ada. Yang beriman sama Allah, dunia akhirat bayarannya. Allah mengatakan mereka, kata Allah, tidak akan pernah merasa takut, wala khaufun alaihim wala, dan mereka, kata Allah, tidak akan pernah merasa takut dan tidak akan pernah merasa sedih. Perhatikan ini, Allah memberikan syarat diterimanya amal kebaikan. Jangan kita ini beragama dibudui orang, terus cuma dianggap semua agama mengajarkan kebaikan, terus kawin beda agama sakar tidak bisa. Ini duduk sego pecel, campur peyek, campur iki tidak mau pun rokok. Ada garis tegas. Lakum, silakan, kita tidak mengganggu mereka, silakan beragama. Tapi untuk masalah tauhid tidak bisa diganggu. Qul, dengan tegas Allah menyuruh kepada Rasulullah, katakan ya Muhammad apa? Silakan kalian, Allah memerintahkan kepada Rasulullah, katakan kepada orang-orang kafir, semua selain Islam, bahasa Al-Quran kafir. Tegas. Enak, kok dianggap ekstrim? Ekstrim, es krim, tak ngerti. Ini agama. Lagi keras Ustaz. Dan ini telat. Ya kerungu. Quran kok yang mengatakan, Qul, siapa yang katakan, ya ayyuhal kafirun, tegas. La a'budu, saya tidak akan menyembah yang kamu sembah. Ada garis tegas. Baik, silakan. Jangankan sama manusia, kamu baik sama binatang, Allah pahala, apalagi sama orang. Syaratnya beriman sama Allah. Kalau sudah beriman sama Allah, kamu baik, jangankan kepada manusia, kepada binatang ada pahalanya. Cuma dalam masalah tauhid ada garis tegas.
Tidak bisa orang Islam melo Natal, melo nyepi, melo rame, melo. Terus agama menyokok, yo kabeh. Kan semua mengajarkan kebaikan. Jadi malaikat nggih, nek neraka iku macam-macam, kon ketemu artis, macam-macam, khawatir. Ada garis yang dibuat oleh Allah. Apa syaratnya? Iman dulu. Kalau sudah percaya sama Allah, beriman kepada Allah, baru yang kedua, wa amila soleh. Tak banyak syaratnya kok. Makanya ini orang datang membela Rasulullah, jangan. Syahadat dulu, percaya dulu sama Allah. Kalau kamu sudah berani mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Semua Tuhan-Tuhan yang ada, semua tak ada, yang ada cuma Allah tok. Buangin semuanya ini. Allah tok baru. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru. Itu syarat pertama, syarat iman. Setelah itu saya apa kebaikan saya akan kerjakan. Allah memberikan jaminan, baru ada pahalanya. Dan dijamin oleh Allah, wala khaufun alaihim wala, dan mereka kata Allah tidak akan pernah merasa takut dan tidak akan merasa sedih. Kemudian ayat lanjutannya pada ayat 63 Allah berfirman, wa idz akhadna mitsaqakum. Kemudian Allah mengingatkan, perhatikan kata Allah, pada saat kami membaiat kalian semuanya. Semua kejadian yang penting selalu Allah mengingatkan, wa idz, perhatikan. Apa? Supaya orang Islam perhatian. Ini dulu Bani Israel. Kenapa? Semua sahabat Rasulullah menjalankan Al-Quran dengan baik. Sindiran kepada kita. Hati-hati. Ojo ketularan seperti mereka. Wa'in. Kata Adilau. Dorof lima modoh. Segala kejadian-kejadian terdahulu. Tapi berkelanjutan ini. Apa kata Allah? Wa'in akhadah. Perhatikan. Pada saat kami membaiat. Akhadna mitsaqakum. Kami kata Allah pernah mengambil misak, satu perjanjian yang kuat kepada kalian. Bani Israel disumpah di baiat, wa rafa'na fawqa, sampai itu gunung Tursina diangkat sama malaikat, mau dijatuhkan di atas kepala mereka. Nabi Musa alaihissalam diberi oleh Allah kitab, memberitahu kepada Bani Israel, saya diberi oleh Allah kitab, tidak percaya. Mokong diangkat itu gunung, mau jatuhkan di atas kepala mereka. Mereka lihat itu. Itulah bukti teman-teman, bahaya itu. Al-Quran, mitsaq, perjanjian kuat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa perintah Allah kepada mereka? Khudu, kata Allah, terimalah ma'atainakum biquwah. Apa saja yang kami berikan kepadamu dengan sepenuh kekuatan. Jangan belajar agama nek kober kalau sempat. Kerahkan tenaga, pikiran untuk betul-betul mempelajari kitabullah biquwah, sampai gunung mau jatuhkan di atas kepala mereka. Pegangin kitab ini. Rasulullah buta huruf di Jabal Nur, di Gua Hira, didatangi malaikat Jibril, tidak kenal siapa dia, berapa yang kenalan. Tahu-tahu memerintahkan, Iqra ya Muhammad, baca. Rasulullah tidak bisa baca memang. Sengaja jadikan oleh Allah buta huruf apa? Jangan ada orang menuduh karangan Rasulullah. Iqra, kata malaikat. Rasulullah mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Didekat sama malaikat Jibril. Tidak iso, jujur, tidak boleh. Lemes Rasulullah, habis tenaganya. Dilepas, kedua kali perintahkan, Iqra ya Muhammad, baca. Tetap Rasulullah mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Didekap kedua kali oleh malaikat Jibril. Sampai tambah lemes Rasulullah. Dilepas ketiga kali, Iqra. Semua ilmu dipelajari sampai kemana-mana. Quran, kalau sempat. Nek kober. Khudu, perhatikan ini. Bani Israel sampai gunung mau dijatuhkan di atas. Sekarang Quran di tangan kita. Sampai yang keempat, yang ketiga kali tetap Rasulullah mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca.
baru malaikat membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq sampai 5 ayat. Kata Mustafa Shadiq Ar-Rafi, ini isyarat tidak ada alasan orang tidak ngerti tidak Allah. Aku wis tuwa, pompong tuwa belajar mati langsung ke surga. Ya bos kadung tuwa. Loh, pompong tuwa. Sik nom, pompong masih muda. Tidak ada alasan saya tidak ngerti. Khudhu. Pegangan. Dicontohkan oleh Allah Bani Israel sampai gunung mau dijatuhkan kepala mereka. Apa kata Allah? Terimaan kitab ini. Sekarang ada di tangan kita. Khudhu, sama perintah Allah kepada kita. Ma'atainakum biquwah, kata Allah. Perhatikan, kata Allah, terima apa yang kami berikan kepadamu dengan sepenuh kekuatan. Belajar yang betul. Yang kedua, sudah disuruh oleh Allah megang wazkuru ma fi, kata Allah, dan perhatikan isinya. Renungkan apa saja kandungan isinya. La'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi tidak ada alasan saya tidak ngerti. Belajar, megap-megap tidak apa-apa. Rasulullah sampai memberikan kabar gembira. Orang yang belajar Al-Quran, ya tak megap-megap, dahulu lancar. Tiap huruf dapat 2 hasanat. Tiap huruf dapat 2 pahala. Bacanya belum lancar, jangan dibilang dosa, tetap berpahala. Kata Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam satu, alif sendiri, lam sendiri di tiap huruf, supaya tiap orang semangat belajar agama ini. Khudhu, terima sekarang kitab ini. Ya di tangan kita, pelajarono dengan baik. Kemudian apa yang kedua? Allah mengingatkan, kalau sudah bisa membaca, tingkatkan sampai mengerti apa kandungan isinya. Wazkuru masih, kata Allah, perhatikan apa yang ada dalamnya. Ingat-ingat isinya. Ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi tidak ada alasan umat Islam, ya Allah saya tidak ngerti. Begitu masuk kubur, 1, 2, 3 langkah orang-orang meninggalkan kita, didudukkan sama malaikat. Rasulullah mengatakan, pada saat didudukkan oleh malaikat Munkar Nakir, kemudian ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Iman dulu pertama. Orang yang beriman dia akan mengatakan, Rabbi Allah, kenal kalau Tuhannya adalah Allah. Kalau enggak, katanya orang, katanya, tak perlu kon. Diajar malaikat. Loh, kadang-kadang iki, kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang. Terus ditanya, marrajulul ladzi, siapa orang yang diutus di tengah kamu? 2 kalimat syahadat, saya tahu. Dia akan mengatakan, huwa Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Kemudian yang ketiga ini, dan apa amalmu? Orang mukmin mengatakan, qara'tu kitabullah, saya senantiasa membaca kitab Allah. Langsung ada suara dari langit. Apa? Allah mengatakan, ansada, betul kata Allah yang diucapkan oleh hambaku. Siapkan bagi dia tempat surga. Kuburannya dilebarkan sejauh pandangan mata. Khudhu, terimaan kitab Al-Quran. Sekarang di tangan kita, belajar yang betul. Semua ilmu dia bisa, kabeh dipelajari. Sampai bahasa Arab, segala macam bisa-bisa. Nah, cukup Inggris tok, sampai bahasa Cina belajar. Bahasa Al-Quran, tak ngerti. Yang memberi otak, yang memberi jantung, yang memberikan tuntunan, tak direken. Semua dia tahu. Kitabullah tak ngerti. Pantaslah. Wazkuru ma fi, perhatikan isinya. Allah menutup dengan kalimat la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik, kemudian Allah mengatakan kemudian kalian berpaling setelah itu. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, andaikan tidak ada karunia dan rahmat dari para Allah, la kuntum minal khair, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Allah memberikan contoh kepada kita Bani Israel, diberi oleh Allah kitab, tidak mau belajar. Yang dipelajari kitab yang macam-macam. Kitabullah tidak mau. Nek kober kalau sempat belajar, tapi tidak sempat-sempat. Oh, sibuk.
Masalah dunia pintar. Untuk masalah akhirat yang ngerti belas. Allah mengingatkan dalam hati ini, andaikan tidak ada karunia daripada Allah, sayang Allah dikasih kesempatan, masih dikasih panjang umur, apa cepetan belajar. Berangkat dari rumah apa tujuannya? Akan mendengarkan pengajian, mati tengah jalan, mati syahid. Begitu bangun dari tempat duduk, semua dosanya diampunkan. Rasulullah mengatakan, kalau kamu jalan kelihatan ada kebun surga, taman surga, mampiro. Sahabat tanya, apa kebun surga itu? Majelis-majelis pengajian ini kebun surga. Nek ketok mampiro. Sahabat tanya, apa taman surga itu ya Rasulullah? Majalis al-ilm, majelis ta'lim. Orang yang duduk, kata Rasulullah, begitu dia bangun akan meninggalkan tempat, diampunkan oleh Allah segala dosanya. Itu mulianya orang yang cari ilmu. Makanya ayat yang pertama, Iqra, belajar. Bani Israel, gunung Tursina diangkat, mau dijatuhkan di atas kepala mereka. Terimun. Dan apa kata Allah? Wazkuru mafi, perhatikan isinya. Apa yang ada dalam tuntunan Allah, perhatikan dengan baik. La'allakum tadabbaru, Allah mengatakan tujuannya supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian ayat lanjutannya Allah berfirman, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt. Kemudian Allah mengatakan, sungguh kata Allah, kalian mengetahui adanya orang-orang yang melanggar pada hari Sabtu. Orang Yahudi disuruh milih untuk ibadatnya. Jumat, Sabtu, Minggu, milih di Sabtu wae. Orang Nasara hari Minggu, dan kata Rasulullah, Allah memilihkan untuk kita hari Jumat. Sayyidul Ayyam, ibadat. Sudah. Sabtu khusus ibadat, tak oleh mancing. Orang-orang di daerah suku Ailah, pesisir, mereka kalau hari Sabtu mau berangkat ke tempat ibadatnya, lewat laut itu, kelihatan ikan tuh lompat-lompat banyaknya. Surah, kalau sudah Sabtu banyak luar biasa ikannya. Nek Sabtu jauh no. Subhanallah, ngerti wae. Jumat teko langganan tuh pas biasa. Yo apa beda di Bani Israil lah kok. Jumat kalau sudah serukan adzan, fas'au segera. Datangnya langganan Jumat. Ya apa kok? Bani Israil sama. Makanya dikasih contoh sama Allah dulu. Jadi mereka tiap lewat itu, ikan itu saking banyaknya lompat ditangkap bisa. Saking kayak diingatkan kalau Sabtu tidak boleh mancing. Ibadat toh. Dipikir-pikir sama mereka. Dan dalam ayat apa? Dan kalau bukan hari Sabtu, tidak ada ikannya. Kayak iwak itu ngerti. Ini Sabtu orang-orang beribadat dan senang mereka lompat-lompat. Dino lain Sabtu, ngiden. Ini menteri pancing. Kalau dah Sabtu tidak ada ikannya. Subhanallah. Itu dia. Dia akal sama mereka. Allah Ta'ala beda kali. Jumat mereka membuat selokan. Di pinggir laut itu dibuatkan pancingan sama mereka seperti selokan. Kapan dibukanya hari Jumat? Jumat jebakannya dibuka. Sabtu ibadat ngelirik siji, loro, telu oleh wa akhirnya. Kalau sudah masuk dah bisa naik lagi kan. Kapan diambilnya? Minggu. Sabtu ini ibadat. Ambil ngelirik siji, loro oleh wa akhirnya. Dari Allah Ta'ala kon tak ke otak ke ngakali aku. Jadi lo bedes wae. Asalnya ulamanya mengingatkan, lama-lama kumpul sekali dengan mereka. Dijadikan kera, yang laki jadi kera, yang perempuan jadi babi. 3 hari habis mereka, tidak punya keturunan. Nek duwe ya dari ini kutok. Yang mengatakan manusia turun dari kayu, dia memang Rasulullah kalau manggil orang Yahudi, wahai turunan kera dan babi. Allah mengingatkan sebagai contoh untuk kita. Kita pada hari Jumat ibadah, basau segera. Allah mengingatkan,
Faqulna lahum, kemudian kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan jadilah kalian kera yang inadina, faja'alnaha nakalan lima baina yadayya, kemudian kami jadikan itu sebagai peringatan, pelajaran bagi apa? Orang yang ada di depannya, wa ma khalfa, dan ada orang yang ada di belakangnya. Kejadian-kejadian ini peringatan orang yang terdahulu dan akan datang. Dan yang kedua, wa mau'izatan, dan sebagai nasihat bagi orang yang bertakwa. Orang itu paling bagus, lihat contohnya orang saja. Kalau ada orang kepreset, hati-hati nak, kepreset bukan. Saya tak coba, ojo, pikir kepreset. Baik aku ndak, coba. Betul sih ilmu ini. Quran selalu menggunakan dengan bahasa yang indah, ini nasihat. Tapi orang yang bertakwa, siapa yang bisa jaga diri, melihat itu bisa mengambil pelajaran. Hancurnya mereka karena itu, hati-hati supaya kamu selamat. Allah menutup dengan kalimat wa mau'izatan lil muttaqin, wa mau'izatan lil muttaqin, dan sebagai nasihat kata Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allah marhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.